Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengarkan dulu. Perkataan Musa itu pun ada. Kamu ngomongnya gantian aku tuh. Ya udah, saya jawab. Kamu udah bertanya, saya Ya, jawab. gantian, saya Dengarkan. Dengar saya dulu. Kamu begitu kalau diskusi. Dengarkan. Kamu tanya kepada saya, di mana perkataan Nabi dalam Al-Quran? Saya bilang ada. Salah satunya surat Al-Furqan ayat 30. Silakan tunjukkan yang lain, surat berapa, ayat berapa, perkataan Nabi. Silakan, buka mirmu. Jawab pertanyaan saya, jawab. Kenapa nggak dijawab? Saya jawab Al-Furqan ayat 30, perkataan Nabi yang masuk dalam Quran. Saya jawab Al-Furqan ayat 30. Apa baca? Nih, silakan. Baca. Kamu jawab kepada saya. Kamu kan nanya. Ya kamu yang baca. Kamu kan nanya. Jangan takut nggak bisa baca. Enggak takut. Saya bisa jawab kok. Baca ya, nggak bisa baca. Saya bisa jawab kok. Coba baca, silakan. Nih. Kau jangan lari kau. Kau nanya kepada saya jawab. Kenapa kau kejam? Loh. Saya bisa jawab kok. Pertanyaan saya apa? Enggak, saya tanya. Pertanyaan saya apa? Bentar. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Woi. Loh, pertanyaan saya apa? Ini baca ini. Pertanyaan saya apa? Ini baca. Udahlah gak usah diulang lagi, ini baca nih. Saya tanya pertanyaan saya. Ya ini apa? pertanyaanmu ini. Kau baca coba makanya. Saya apa? Nih, Apa baca pertanyaan saya? waqala Rasul. Enggak. Saya tanya pertanyaan saya. Ini pertanyaanmu itu ini. Pertanyaanmu itu ini. Waqala Rasul. Apa? Pertanyaan saya apa? Ini pertanyaanmu, coba kau baca ini. Nih baca ini. Waqala Rasul. Ya Allah. Kau bisa diskusi atau tidak? Pertanyaan saya apa? Ulangi, coba. Kau bisa diskusi atau tidak? Ini pertanyaanmu itu ini loh. Pertanyaan saya. Nih, silakan. Pertanyaan saya. Ulangi Silakan. dong. Ulangi pertanyaan saya. Ya, oke, saya udah jawab. Saya baca. Kamu diam. Jadi kan dia nanya, teman-teman di bawah, dia kan nanya, ada nggak perkataan Nabi Muhammad tertulis di mana? Di Quran ada. Ini dia berdalil bahwa Quran ini firman Allah semua. Betul, saya bilang Quran ini firman Allah, tetapi di dalamnya ada perkataan Nabi Muhammad, ada perkataan semut. Betul nggak? Ada perkataan Sulaiman, ada perkataannya Fir'aun, ada perkataannya Musa, ya kan? Di mana kata dia? Saya jawab Al-Furqan ayat 30. Nih, wa qala Rasul ini, ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya udah, pertanyaan saya, di mana lagi perkataan Nabi Muhammad yang ada dalam Quran? Ardiansa dijawab. Aja. Perkataan Nabi Muhammad yang dimasukkan dalam Al-Quran yang mana lagi? Kenapa dia ngaku Islam? Karena dia takut saya tanya tentang Ya Kristen. Allah, saya udah jawab. Dia takut, mampu Saya balik tanya ke kamu pertanyaan yang sama. Berdosa kamu. Kamu, yang di mana lagi perkataan Nabi Muhammad yang dimasukkan dalam Al-Quran? Ulang saya mute. Silakan. Ya elah. Ya kan ini Kayak ada. gini lah ya, Sama siapa itu? kayak gini
Ini teman-teman ya, kelakuan-kelakuan kalian. Kalau kayak gitu diskusi, mau gimana diskusi? Mau menang sendiri namanya. Dia tanya, perkataan Nabi ditulis di mana? Saya bilang, di Quran ada. Dia seperti menyalahkan saya toh? Dia seperti menyalahkan saya toh? Oh, Quran ini firman Allah, perkataan Allah semua katanya. Betul. Dalam Al-Quran ini firman Allah, tapi di dalamnya jangankan perkataan Nabi Muhammad, perkataan semut ada, semut ngomong ada, lebah ngomong ada, Musa ngomong ada, Fir'aun ngomong pun ada. Saya bisa jawab pertanyaan dia. Saya balik tanya, selain ini mana lagi perkataan Nabi Muhammad yang masuk ke Quran? Ada, bukan ini aja. Jadi ini perkataan Nabi Muhammad, teman-teman biar ngerti ya, yang di bawah. Ya nih. Dan berkata Rasul di sini merujuk kepada Muhammad, wahai Robku, kata ya Robbi, kata Nabi Muhammad, masuk dalam Quran. Ini perkataan Nabi Muhammad dimasukkan Allah ke dalam Quran. Itu maksud saya. Kan pertanyaan dia itu. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Nih, ittakhudhu, mereka menjadikan hadzal Quran mahjura. Ya, jadi Nabi Muhammad itu pernah komplain loh teman-teman. Sesungguhnya kaumku ini ya Allah, mereka menjadikan Quran ini sesuatu yang diabaikan. Sesuatu yang diabaikan. Ini loh dia. Saya balik tanya, yang saya tanya itu tetap pertanyaan dia, apalagi dia nggak bisa jawab. Malah ngomel, ya ngomel kesana kesini. Saya nggak bertanya menurut apa yang saya tanyakan loh. Saya membalikkan pertanyaan dia kepada saya bisa jawab, dan itu saya balikkan kepada Ardiansa. Dia bingung. Jangan-jangan dia nggak tahu ada perkataan Nabi Muhammad yang dimasukkan dalam Al-Quran. Oh, jangan-jangan dia nggak tahu, teman-teman. Ada perkataan Nabi Muhammad yang dimasukkan dalam Quran. Dia nggak tahu, gitu loh. Dia bingung. Gimana sih? Paham ya maksud saya, teman-teman ya? Pertanyaannya kan itu. Paham ya? Kalau hadis belum tentu perkataan Muhammad. Karangan penguasa bisa jadi, karangan ulama. Ya, karangan penguasa. Bisa jadi. Kalau ini jelas perkataan Muhammad yang masuk dalam Al-Quran. Gimana? Kalau hadis itu bisa jadi karangan ulama, itu bisa jadi. Kalau ini kan nggak mungkin karangan ulama, nggak mungkin ini karangan ulama ini. Allah yang masukkan perkataan Nabi Muhammad dalam Al-Quran ini Allah. Saya bilang, ya Quran itu betul firman Allah, tapi dalam Quran ayat-ayatnya jangankan perkataan Muhammad, semut yang ngomong ada, semut ngomong ada di Quran ini, semut ngomong, lebah, semut ngomong, malaikat, Fir'aun ada ngomong. Ya gimana sih teman-teman? Aduh. Giliran saya balik kan nggak bisa jawab. Kau apa lagi? Aduh, apa lah yang kau berbuat terus sampai begininya kau tuh. Udah lagi Buyun, udah kira ngacut, kadang-kadang aku menangis nih. Bentar, Buyun, aku mau nyeting kamera. Buyun undang aku ya. Aku agak susah ini nyetingnya. Ya udah. Nanti itu kita berdua. Ya kita berdua. Aku mau nyeting kamera dulu. Agak susah ini. Nanti ibu undang aku. Apa ininya hilang ini? Apa menunya ini loh? Terselip di mana ini? Sebentar ya. Oh ini. Kecil dia. Bentar ya. Ya. Aduh. Berat saudara, berat pokoknya lawan Datul itu berat. Kenapa kabur tadi? Kenapa? Kabur. Siapa yang gini loh Bu? Gini bukan kabur. Diskusinya itu nggak baik, dia nggak mau gantian. Ya kan? Dia kan ngomong, ibu saksi kan Bu Yuni kan, betul? Bentar lagi Bu ya. Bu Yun. Nggak berteman dengan kalau dia. diskusi itu yang baik, jangan nyerocos nggak jelas. Diskusi itu yang baik, bergantian. Ya, dia kan bilang perkataan Nabi itu tertulis di mana? Betul nggak ibu saksi Bu Yuni? Coba jawab Bu Yuni. Betul. Bu Yuni,
Ngomong dong. Dia bilang hanya kepada saya. Perkataan Nabi itu tertulis di mana kata dia kan? Betul. Saya jawab ada di Quran. Dia kan seperti tak percaya. Masa Quran ada perkataan Nabi? Mana ada di dalam perkataan Nabi? Makanya saya bilang, dia pikir dalam Al-Quran kita ini tidak ada mengandung perkataan Nabi Muhammad. Saya tunjukkan ayatnya. Al-Furqan ayat 30. Memang tidak. Ya Allah. Ini sama aja memang kadrun-kadrun itu. Bu Yuni, Quran ini memang firman Allah, tapi di dalamnya ada perkataan Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam Quran. Jangankan perkataan Nabi Muhammad, semut aja perkataan semut sama Sulaiman ada kok semut. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam lubang-lubangmu. Sesungguhnya Sulaiman dan bala tentaranya mendekati kita, dan mereka tidak akan sadar akan menginjak kita. Ada perkataan semut di Quran. Gimana ibu ini? Terang-terang kayak gitu sih terus sakit kuping gue. Perkataan Fir'aun juga ada di Quran. Aku percaya kepada Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan sesungguhnya aku ini orang yang berserah diri. Itu kan perkataan Fir'aun. Iya. Ada di Quran gitu loh maksudnya. Paham? Udah kamu diam. Gimana sih? Ya udah kamu diam. Ah. Ya silakan. Ibu open cam lah, open cam. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Tuhanku, Allah, memang aku bilang gitu kau tuh serius aku tuh udah nggak kuat. Kenapa nih kalau kayak gini? Aku udah DM kau ya, semoga Allah tuh cepat mengajak dirimu. Kau baca DM aku tuh. Bu jangan utuh-utuh. Serius, aku udah nggak sih. Ya udah diam. Ya. Aku jawab ya. Bu sebentar Bu Don ini siapa ya? Bu Don apa ini? Don't call. Ya udah coba lah ibu Yuni lah. Aku padahal mau apa ini? Aku mau ke kamar yang lain. Ada janji. Apa mau pergi ke gereja? Mau pergi ke gereja? Udah apa cepat Bu. Ibadah dia Iya dia mau pergi ke gereja masalahnya. Ya, silakan. Ngomong apa? Iya itu memang semua itu adalah perkataan waktu semut itu berbicara Allah yang berkata di dalam Al-Quran itu 100% adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iya. Itu perkataan. Nggak ada itu perkataan apa raja-raja nggak pernah ada di situ. Gue sedang bercerita, umpamanya gini, aku bercerita perkataan aku nih, aku itu dulunya begini. Aku bercerita sama kamu, pertanyaan saya, ketika aku bercerita sama kamu, yang bercerita itu saya atau si Kul, ketika saya bercerita ke kamu. Ini gimana sih? Quran itu betul firman Allah semua, perkataan Allah semua, tapi ayat-ayatnya itu mengandung perkataan siapa saja, Nabi kah, Fir'aun, bahkan semut. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Emang kenapa? Nggak apa-apa, karena di dalamnya ada pengajaran. Nggak pertanyaan saya perkataan kamu. Isa. Enggak, terus pertanyaan aku sama kapan kamu mau mati terus? Apa? Kapan kamu mau mati? Gawat ini orang. Aduh. mereka tidur loyo. Aduh. Ibu bawa siapa sih? Ibu Don ini siapa sih Bu Yuni? Mau dijodohin ya? Aduh gawat ini. Nah, gini Bu. Bentar. Gue suruh dia keluar. Gue mau ya. Terakhir ya aku mau sama kamu supaya kamu terima. Kalau kamu nggak terima memang aku blokir kau. Dan kamu turun Don. Aku mau bikin. Udah nggak usah Don. Kamu Ibu open cam lah, open cam. Ya. Dan kamu lihat aja Don. Jangan ikut campur urusan kami berdua itu. Ya, open cam. Orang-orang dewasa nih Don. Oke. Aku cuma ingin kasih tahu aja satu ayat lagi ketika saya udah beberapa ayat memberitahu pada kamu tidak mau juga menerima satu ayat lagi ya mungkin Allah tapi kalau kamu udah nggak bisa terima lagi ya mungkin kita goodbye aja ya kan kau pilih jalan kau dan aku pilih jalan Lanjut coba apa ya. Kita buka Quran surat Al-Kahfi ayat 107 udah nggak ada apa ya kita buka ya aku itu Bu kalau orang nyuruh buka Quran mau ku buka Bu bukan kayak kadron buka Quran sekian ayat surat sekian ayat sekian nggak bawa Quran kan ada alasannya belum wudu
Ya nggak apa-apa, surat Al-Kahfi. Dia nggak bisa menerjemahkan Al-Quran aja Som. Ibu pegang siapa kemarin lah nggak bisa Masa ibu terus yang nanya? 10 kata ibu terus yang nanya, pindah-pindah kata-katanya gimana ibu yang minumnya. Nah, surat Al-Kahfi ayat berapa? Ini nggak ada waktu nih, nggak ada waktu. Surat Al-Kahfi ayat berapa? Aku tes dulu ya. Ya, surat Al-Kahfi ayat berapa, Bu? Mana buka Bu ini, mana buka Bu? Terus kamu ya. Oke. Surat Al-Kahfi ayat berapa, Bu? Bentar lah loh. Nah, surat Al-Kahfi itu surat keberapa sih? 18. Al-Kahfi aja, ayat Ya, 100. ayatnya Nah, 107. kita baca dari 106-nya dulu. Iya. Iya. Pendek itu ayatnya. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus nujulah. Ya, kenapa, Bu? Udah diam. Kamu diam. Ya, diam. Aku jelaskan. Bukan. Ayat 107. Ya. Itulah balasan mereka berupa neraka jahanam karena mereka telah kufur serta menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olokan kamu. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga firdaus sebagai tempat tinggal. Nah, itu kan konsep keselamatan dalam Quran. Amal soleh, berbuat baik, masuk surga. Jadi siapa aja? Coba silakan lanjut. Apa yang mau disampaikan? Al-Kahfi, ya betul Al-Kahfi. Ya, ibu mau bilang apa? Ini Al-Kahfi bentar. Ya, maksudnya ibu mau ngomong apa gitu? Kau udah banyak bacot kok. Ini betul bacot kau. Ya, silakan. Kok salah? Aku setuju. Ini 107. Kok salah? Ibu ngomongnya jangan ini, Bu, ya nanti keben lagi. Biasa aja. Salah. Yang cerita tentang apa, Bu? Sebentar, aku ambil dulu. Salah ya. Ini betul aku biasa. Al-Kahfi itu ada cerita tentang pemuda yang beriman sembunyi di gua ratusan tahun. Terus ada kisah Musa bertemu dengan Abdus Soleh. Konon katanya Khidir kan. Ada cerita Zulkarnain. Ibu Yuni, ini Bu Yuni kemana? Aduh, memang ya sama Bu Yuni ini ya teman-teman ya. Sakit kepala saya. Nggak, maksudnya Ardi tadi dia ngomong apa sih? Kan dia tanya toh. Perkataan Nabi Muhammad itu ada di mana? Saya bilang ada di Quran. Kan salah, saya salah ya enggak dong. Kan maksud dia hadis mungkin ya maksud dia ya. Gawat kalau sama pemuja hadis ini. Jadi gini teman-teman ya, saya ini bukan orang yang tolak hadis, tidak. Ya, tapi tolak ukur saya itu Quran dulu. Kalau hadisnya bertentangan dengan ayat Quran, ya saya nggak terima hadisnya. Misalnya, yang masuk surga itu yang mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya. Yang penting 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun dia melakukan dosa terserah saja gitu kan. Walaupun dia melakukan dosa, mencuri misalnya, berzina misalnya. Ya, yang penting ucapkan 2 kalimat syahadat. Ya saya nggak percaya hadis itu. Gimana? Jelas Al-Quran mengatakan 3 konsep keselamatannya kepada siapa saja. Baik pengikut Musa, pengikut Isa, pengikut Muhammad, bahkan di luar 3 pengikut ini, di luar Mila Ibrahim, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau beriman kepada Sang Maha Pencipta, beriman kepada hari akhir dan berbuat baik. Ini Ibu itu baru bacakan tadi, Ibu Yuni. Ya, kalau orang berbuat baik mendapatkan balasan jannah kan baru ada di surat Al-Kahfi. Ayatnya memang begitu. Ya, tapi berimannya kepada siapa? Waduh. Beriman kepada Sang Yang Widi, Bu, Sang Yang Widi. Udah Bu, ada lagi Bu, aku mau ke tempat yang lain. Bentar. Bukan Al-Kahfi rupanya. Surat Al-Isra, salah tulis aku. Al-Isra. Ya di sini di bawahnya Al-Kahfi masalahnya, Al-Isra. Makanya tulis Al-Kahfi.
Ya. Oke, diam terus ya. Aku ini terakhir kali terakhir. Ya, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak sadar-sadar juga, aku blokir kamu ya terus. Apa itu? Rupanya alisronya di alkafnya di sini. Nih, liatin baca, liatin. Ya. Alkafnya di sini. Ya. Aku ngecek ini di sini ngecek juga Bu. Alisro nih ya. Rupanya Alisro ayat 100. Dan kita baca dari 105 dulu ya terus. Ini kamu baca sendiri lah. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami utus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakan kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Tujuannya nih, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya, kepada Al-Quran, atau tidak usah beriman sama sekali bagi Allah. Jadi orang disuruh beriman kepada Al-Quran terus. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Iya, betul. Mereka berkata, Maha suci Tuhan, kami sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Iya, benar. Percayain Al-Quran dan Iya, betul. Tadi buktinya ada orang yang percaya sama Al-Quran, Bu. Betul, Ibu, itu nggak ada salah ayatnya. Betul. Ya, sekarang pertanyaan saya, itu bertentangan dengan pendapat kamu ketika pengikut Nabi Isa itu hanya dia tetap mengikuti Nabi Isa. Syariatnya yang diikuti Bu Yuni, yang namanya kebenaran, gini loh, kebenaran itu kan umum. Enggak terus. Ya Allah, susah banget itu. Ngomong terus sama kamu terakhir kan. Ya, silakan lah Ibu aja yang ngomong, silakan. Ya, kamu diam aja terus. Ya, boleh. Kamu tetap juga nggak bisa menerima kebenaran Al-Quran. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, ini terakhir aja tuh. Aku udah capek sama betul-betul sama kamu tuh, oke? Karena di sini, ini itu sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya. Ya apa? Alkitab ini kita baca dulu sini. Di bawah sini ya, pengikut Nabi Musa semua nih kan. Oke. Nah, kan di sini. Tetapi kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri kita, tapi apabila berbangkit datang, saya akan kumpulkan kamu dan kamu tahu. Ini dan kami turunkan Al-Quran. Kenapa? Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama sekali bagi Allah. Nggak usah kamu, ketika kamu beriman dengan selain daripada Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, kamu nggak usah beriman, kata Allah sendiri gitu. Kau kata dalam kurung kamu kan. Sesungguhnya orang yang diberi pengetahuan sebelummu, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyukurkan wajah dengan rusuh. Maksudnya apa? Mereka mempercayai Al-Quran dan melaksanakan Al-Quran. Gini, aku lagi kan gini tuh. Baca Al-Quran tentang Al-Quran surah Al-Isra, bukan Al-Kahfi ya. Gini. Ada satu pemimpin. Pemimpin itu menyuruh kamu umpamanya pergi ke Papua. Kamu pakai buku A, kamu mengikuti buku A. Ketika pemimpin itu menyuruh kamu pergi ke Kalimantan, kamu akan mengikuti Kalimantan. Pakai B. Maka satu pemimpin yang sama, dia mengatakan suka-suka kamu, nggak kayak gitu terus. Kalau nggak betul-betul kamu mengatakan itu pemimpin dan kamu mengikuti apa yang kata pemimpin itu, kamu harus melakukan apa yang dikatakan. Bukan enggak lah, gua suka di Papua, gua suka dengan buku A aja, gua nggak mau ke Kalimantan, gua nggak mau pakai buku B. Nah gitu. Ini namanya satu pemimpin, satu Tuhan. Dia pasti melakukan seperti ini. Dan ketika sudah turun Al-Quran dan kalian katanya nggak mau lah, gua nggak mau pakai Al-Quran, gua mau pakai, nggak ada terus. Perintah Tuhan, katanya ketika Tuhan udah menurunkan Al-Quran, dan dibilang udah berkali-kali kemarin Quran surat berapa itu yang tegakkan Taurat itu, Taurat yang di ujungnya kan disuruh Al-Quran. Jadi macam manapun yang beriman, tapi dia bilang sini, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya apa Al-Quran, atau tidak usah beriman sama sekali. Jadi kamu tidak beriman dengan Al-Quran dan tidak beriman dengan Allah Tuhan itu, kamu kayak gimana? Kamu bahasa sesederhana ini pun kamu nggak bisa mengerti terus. Ini diagram kamu itu nggak benar terus. Nggak ada orang percaya diagram kau kayak ini bahwa Nabi Isa itu didekatkan Allah. Mungkin cuma Nabi Isa saja yang didekatkan dengan Allah. Disuruh beriman kepada Al-Quran kan bukan ke kitab sesudah Al-Quran. Nggak ada kitab sesudah Al-Quran itu nggak ada. Tapi memang beriman kepada Al-Quran. Kami punya empat hukum Al-Quran, hadis, kias ulama, dan istimewa ulama. Itu yang kami imanin. Itu cuma beriman bahwa Taurat, Zabur, Injil itu ada. Karena pengajaran di Nabi Isa, pengajaran Nabi Isa itu apa? Sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Itu tauhid. Itu juga Nabi Musa.
Kemana sama? Aku jangan ngajarin tahun yang sama. Kenapa orang Islam yang mengikuti Nabi Isa ini datang dari mana kok kayak gini terus? Kau tuh akal-akalan kau aja otak yang kodoh otak. Udah dia. Dia ada terakhir ya. Aku ngomong sama kamu, suka kamu lah. Begini kamu. Ganti. Ini lu ngeliatin kamu itu dari penyesatku. Sampai kapan? Ya, katanya aku disuruh diam. Waduh. Masalahnya kan gini kan teman-teman. Yang namanya kebenaran itu ya kebenaran gitu loh, nggak bisa kita pungkirin gitu loh teman-teman. Kenapa saudara-saudara yang misalnya gini loh, maksudnya begini loh ya, yang terjadi kan begini sebenarnya di dunia ini ya, yang terjadi ya, bagaimana mereka mau beriman sama Quran? Orang Islam mengatakan yang digantung di kayu salib itu bukan Isa. Bagaimana mereka mau beriman sama Quran? Ya, mereka bilang Nabi Isa itu tidak ada keilahiannya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak beriman terhadap apa yang dikatakan orang yang salah gitu loh. Kan mengataskan agama Islam, mengatasnamakan agama Islam. Mana mau mereka mengatakan Isa itu menurut Al-Quran tidak digantung di kayu salib. Makanya saya bilang yang merusak Islam itu, yang merusak bukan dari pengikut luar, bukan dari pengikut Nabi dan Rasul yang di luar pengikut Muhammad, bukan. Ya di kalangan orang Islam sendiri gitu loh. Makanya harusnya kayak Somad, kayak Hadi Hidayat, ya kita boikot mereka itu rame-rame. Ustadz-ustadz itu kita boikot rame-rame. Ya kita boikot rame-rame. Pesantren kita bubarkan. Jangan membubarkan orang yang ke gereja. Nggak boleh. Ya, karena di dalam gereja banyak disebut nama Allah. Menurut Quran lo ya, bukan menurut saya, menurut Quran lo ya. Gitu loh. Bubarkan pesantren karena tidak ada perintahnya di Quran. Buat pesantren. Boikot para ustadz-ustadz yang merubah hukum-hukum Allah. Allah nggak ada mengharamkan, ustadz mengharamkan. Itu maksud saya. Ya, buang kitab sesudah Quran, kitab kuning, kitab hadis, Asbabun Nuzul. Ya, apalagi kitab hadis Sahih Bukhari. Ya, paham ya, teman-teman ya. Mulailah mendekatkan diri sama kitab sebelum Quran. Katanya beriman sama kitab sebelum Quran, ya tapi nggak ngerti isinya. Ya, saya ini bukan nggak mau baca kitab sebelum Quran, bukan. Saya download kok teman-teman, ini ada download saya. Tapi maksud saya, Quran ini aja masih banyak yang belum saya paham gitu loh teman-teman. Konon lagi baca kitab oten yang setebal begini. Makanya saya itu suka dengar ceramah dari teman-teman Kristen. Saya dengar terserang. Pak Komjen Pol Dharma Pongrekun itu Kristen, guru saya beliau itu. Bukan guru dia kenal sama saya ya, bukan ya. Dia kan kalau ceramah itu di gereja itu, Pak Komjen Pol Dharma itu, Dharma Pongrekun. Itu guru saya itu. Walaupun dia Kristen, guru saya. Dia bacakan Alkitab, saya dengar. Makanya saya tahu gitu loh. Ya, walaupun saya nggak ngerti semua Alkitab, tapi saya tahu. Ya, dari Pak Komjen itu ke Pak Komjen Pol Dharma, saya lihat di YouTube, terus terang aja teman-teman. Kalau beliau ceramah saya ikutin, saya dengerin. Dia kan baca kitab dia, Pak Komjen Pol Dharma kan open. Enggak, Pak Komjen Pol Dharma nggak oneness dia teman-teman. Bukan, dia soalnya pernah bilang nggak oneness kalau dia tahu. Beliau tuh tahu tidak ya? Tidak, Pak Komjen Pol Dharma tidak ya. Gitu, ya kan? Kalau saya baca kitab oten kan tebal banget ini teman-teman, tebal banget. Gitu. Ya paham ya teman-teman ya, ngerti ya? Gitu. Ini enggak. Kitab sebelumnya dituduh dirubah-rubah lah. Ya, padahal Quranmu banyak versinya. Ada kata yang ditambahin. Ada cara bacanya yang salah. Tanda bacanya maksudnya, tanda bacanya salah qiraatnya. Terima kasih ya Pak Santa El Dante. Gitu teman-teman.
Ini ciri-ciri orang bertakwa ya, saya bacakan ya ayatnya ya. Nih, ciri-ciri orang bertakwa ini teman-teman ya. Nih, saya bacakan ayatnya. Menurut Al-Quran bagaimana cara orang bertakwa? Salah satunya baca Injil kan, udah saya bilang kan. Al-Maidah 46. Nih, Dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya kitab itu. Nah, kitab yang mana ini? Kitab itu kan? Nah, kita baca aja ya, kitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Ini alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang gaib. Yang apa ibaratnya yang gaib itu yang ini loh, yang apa? Realita itu terjadi kan sebelum apa ya? Apa namanya? Imajinatif. Ya, orang-orang beriman kepada yang imajinatif dan mendirikan sholat. Dan maksudnya ingat Allah, ingat Sang Maha Pencipta. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dermawan. Tuh, apalagi walladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, kitabmu kan Quran, dan wa ma unjila min qablik, kitab yang diturunkan sebelummu. Makanya ya ini, dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, kitab yang diturunkan kepadamu dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini loh banyak. Itu ciri orang bertakwa. Tapi kalian dibilangin juga enggak. Gimana mas? Gimana saya menyadarkan kalian ini? Dibilangin setiap hari nggak paham-paham juga. Aduh, sulit memang sama kadrun-kadrun ini, sulit ya, sulit teman-teman. Ini enggak, Quran nggak paham, kitab orang dipelintir. Coba Juma, apa coba ya, apa yang kalian dapati dari Juma? Coba kitab Qurannya dia nggak paham, kitab suci orang lain yang syarat menjadi orang bertakwa di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, kalian pelintir-pelintir. Paham nggak itu? Kalian tuduh setiap hari ada revisi, gaori lagi, gaori. Quranmu aja banyak revisinya kok, banyak versi kok. Quranmu itu banyak versinya. Makanya teman-teman ya, jadi gambar ini saat Al-Masih ada, nanti dia turun, dia itu akan mengkoreksi kitab-kitab kita loh. Bukan maksudnya kitab kita itu dirubah-rubah, tidak, bukan. Ngerti ya? Paham ya teman-teman ya? Dia itu akan merekonstruksi kembali diksi kitab-kitab suci semua seluruh manusia. Ya, bukan saya tuduh kitab suci dia itu dirubah-rubah begini loh teman-teman ya. Yang namanya ribuan tahun, yang namanya sudah ribuan tahun, usang kan begitu. Misalnya ada kata yang hilang, kertasnya sobek, atau kalau hafalannya lupa. Betul nggak? Betul nggak? Ada salah pencetakan, namanya udah ribuan tahun. Teman-teman, pasti ada diksi yang pasti ada sesuatu perubahan bukan karena disengaja gitu loh. Ya. Walaupun mungkin ada juga yang disengaja gitu loh. Paham nggak maksud saya? Tapi bukan dirubah-rubah secara umum gitu loh teman-teman. Ya. Ya Al-Quran aja banyak versi. Pertanyaannya mana yang benar? Siapa coba orang Islam yang tahu versi Quran yang benar, yang dulu, ya, yang Arab gundul dulu, Arab gundul mana? Nggak ada yang tahu. Itu di Komalnya Bang Hampir Murtad tuh setiap hari tuh menceritakan itu. Makanya saya bilang, ya nanti ini ya dek katanya, ini pengikut Muhammad ya, ini yang benar bacaannya, yang ini yang benar. Dia itu yang ngasih tahu. Ini ya Injil ini ada yang kurang, ini katanya ini ada yang kurang ini. Begitu juga dengan Taurat. Kenapa dia bisa begitu? Ya karena dia firman Allah, karena dia kalimatullah. Allah sudah mengajarkan kepada dia semuanya, wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa taurat wal injil. Ya. Dan dalam Al-Quran perselisihan yang terjadi saat ini karena kita tidak punya junjungan. Saat ini kan kita tidak punya junjungan, kita rentan digoda iblis sehingga berbuat dosa. Dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya perselisihan itu ada. Nanti Allah yang menjelaskan perselisihan itu. Allah yang menjelaskan perbedaan pendapat di antara kalian itu. Ya, kepada Allah lah kembali semuanya. Ya makanya nanti yang menjelaskan semuanya ya beliau lah.
Ini yang di atas itu, yang turun ini. Ya Al-Masih putra Maryam lah nanti yang menjelaskan semuanya. Karena apa? Karena kehendak Allah itu kan sudah ada pada dirinya. Paham maksud saya? Paham nggak? Ya. Artinya saat Allah mengatakan di dalam Al-Quran, nanti kuberitahu kamu yang sebenarnya. Kujelaskan perbedaan pendapat di antara kalian seluruh manusia. Aku yang memberitahumu. Dititip sama Isa kan begitu ceritanya. Dititip sama Isa, begitu kan? Makanya kita semua akan kembali kepada Al-Masih. Begitu teman-teman. Ya, masa gini aja nggak paham-paham sih kalian. Oke teman-teman ya, saya mau izin pamit dulu. Terima kasih atas perhatiannya, atas supportnya. Terima kasih ya. Lain waktu kita bertemu lagi ya, karena pada puncaknya ini ya. Dan ini saya mau tulis buku ya, masalah kebenaran Al-Masih itu seperti apa ya. Saya akan tulis buku termasuk tentang peristiwa penyaliban ya, Al-Masih itu kalimatullah ya. Ya inilah intinya apa yang saya ceritakan tentang Al-Masih menurut Quran akan saya tulis ya, akan saya buat buku termasuk diagram ini ya. Nanti akan saya buat komplit ya, awal sejarah sampai akhir zaman ya. Perspektifnya apa? Perspektif Al-Quran ya. Jadi nanti di situ ayat-ayat Al-Quran semua ya. Ya mudah-mudahan ya saya ada waktu dan bisa merampungkan itu ya. Dan saya udah berpikir nih, ini buku ini kalaupun saya jadi buatnya teman-teman, jadi nih barang misalnya kan, buku ini bakal dicekam nggak? Saya itu feeling saya ini buku pasti dicekam ini teman-teman ya. Dicekal, maksudnya dicekal, ini buku pasti dicekal ini. Ya, tapi nggak apa-apa lah, coba saya buat aja nanti ya. Saya juga nggak tahu bagaimana. Kalau menulisnya oke lah, saya bisa menulis, maksudnya harus menerbitkan kemana, siapa penerbitnya saya nggak tahu itu. Tapi mudah-mudahan ada jalan lah ya. Pokoknya intinya saya tulis saja dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada jalannya ya, teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman ya. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini. Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa Muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem.
Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo ketiga mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya yang bertentangan dengan dekret kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes. Saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman. Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit yang dalam bahasa mereka disebut kabar yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol
dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasihnya kepadanya, membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus, apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan?" Dan Yesus katanya menjawab, "Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini, dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hambamu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan." Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit?" Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai. Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, "Mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama?" Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, "Dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa." Dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin. Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Ini kami berkata, "Kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada nabi Anda." Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya. Maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, "Kamu membuatku bermimpi." Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi, kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama,
tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu." Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan, "Meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai, dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur." Terlebih lagi mereka menyebut kami Hetairis atau Asosiator karena kata mereka, kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, "Para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami, dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai Hetairis? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya, seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami Hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu
Namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib, dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang, dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini, "Hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya." Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini, "Kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan." Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu bukan air. Kemudian karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit katanya dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan,
berseru kepada Tuhan dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, dari mana datangnya unta itu? Dan mereka bilang itu dari Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini? Dan mereka berkata, tidak. Lalu bagaimana? Kata kita, itu dilahirkan. Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya. Dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa nabi Anda yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu. Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir. Kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai, kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah katanya berfirman kepadanya, Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana. Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak, menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.